Lagi bersama saya di video part 7. Nah, di video part 7 ini kita akan membahas tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, untuk sejarah dan perkembangannya, keuangan syariah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang yang berakar pada nilai-nilai Islam. Nah, berikut ini ada gambaran dan perkembangannya. Untuk periode awal pada tahun 1960-an sampai 1980-an, konsep keuangan syariah mulai dikenal melalui wacana akademik dan diskusi di kalangan ulama serta akademisi. Namun implementasi dan praktiknya masih terbatas. Nah, untuk dana sosial Islam, pada periode ini, lembaga seperti Baitul Mal dan sistem arisan menjadi alternatif pengelolaan keuangan berbasis prinsip Islam. Nah, untuk pendirian Bank Syariah untuk periode pertama pada 1991, Bank Muamalat Indonesia atau BMI didirikan sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pendirian ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, pemerintah dan tokoh-tokoh ekonomi syariah. BMI resmi beroperasi pada tahun 1992 dengan prinsip bebas riba, menggantikan sistem bunga dengan akad syariah seperti murabahah dan ijarah. Regulasi dan dukungan pemerintah pada tahun 1998 pasca krisis ekonomi 1997 sampai 1998, pemerintahan Indonesia melihat potensi keuangan syariah sebagai solusi alternatif. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, revisi dari Undang-Undang Perbankan pada tahun 1992 memberikan dasar hukum untuk operasional perbankan syariah. Setelah itu, banyak bank konvensional membuka unit usaha syariah atau UUS. Ya, ada perkembangan institusi keuangan syariah. Untuk perbankan, pertumbuhan bank syariah di unit usaha syariah mulai pesat, termaksud konversi beberapa bank konvensional menjadi bank syariah sepenuhnya. Misalnya, pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021. Untuk non-perbankan, selain bank, berdiri pula asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Nah, untuk pasar modalnya pada tahun 1997 pertama kali diterbitkan reksadana syariah. Selanjutnya, pasar saham memiliki indeksi khusus yaitu Jakarta Islamic Index atau JII pada tahun 2000. Nah, untuk lembaga dan regulasi pendukung, Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI didirikan pada tahun 1999. DSN berperan memastikan produk keuangan syariah mulai dengan prinsip syariah. Untuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sejak tahun 2011, OJK mengambil alih pengawasan lembaga keuangan termasuk yang berbasis syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2008 diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah yang memberikan kerangka hukum yang lebih solid. Nah, untuk modernisasi dan digitalisasi fintech syariah sejak tahun 2015, perusahaan fintech syariah mulai bermunculan menawarkan pembiayaan berbasis peer-to-peer lending sesuai syariah. Infrastruktur digital, bank syariah mulai mengintegrasikan layanan mereka dengan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Nah, untuk tantangan dan prospeknya, tantangan edukasi masyarakat, kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional, dan masih minimnya sumber daya manusia ahli dalam ekonomi syariah. Nah, untuk prospeknya, dengan dukungan pemerintah, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat keuangan syariah global. Keuangan syariah di Indonesia terus tumbuh, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan ekosistem keuangan syariah terkuat di dunia. Hal ini ditunjang oleh mayoritas pendukungnya yang beragama Islam dan potensi pasar yang besar. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir, didukung oleh regulasi yang mendukung serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi berbasis syariah. Dengan potensi sebagai negara berpenduduk muslim terbesar
terbesar di dunia, Indonesia diharapkan mampu menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Namun, perjalanan ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan sekaligus peluang besar untuk terus berkembang. Nah, tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah yang pertama ada kurangnya literasi keuangan syariah. Literasi masyarakat Indonesia terhadap keuangan syariah masih relatif rendah dibandingkan literasi terhadap keuangan konvensional. Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah seperti akad, bagi hasil, dan penyelenggaraan riba. Menurut survei OJK, literasi keuangan syariah hanya mencapai sekitar 10,9% pada tahun 2022. Jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan umum mencapai 49,5%. Yang kedua ada dokumentasi perbankan konvensional. Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih kecil, namun sekitar 7-10% dibandingkan total aset perbankan nasional. Ini menunjukkan bahwa perbankan konvensional masih mendominasi sektor keuangan. Faktor ini diperparah oleh kurangnya daya saing produk perbankan syariah dalam hal tingkat suku bunga atau profit sharing yang sering dianggap kurang kompetitif. Yang ketiga ada keterbatasan inovasi produk. Perbankan syariah seringkali dianggap kurang inovatif dalam mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Banyak produk yang hanya merupakan replikasi dari produk keuangan konvensional tanpa nilai tambah yang signifikan. Yang keempat, ada minimnya SDM yang kompeten. Banyak institusi keuangan syariah yang menghadapi kesulitan dalam merekrut tenaga kerja yang memahami prinsip ekonomi syariah sekaligus memiliki kompetensi teknis dalam sektor perbankan. Kesenjangan ini menghambat percepatan inovasi dan operasional perbankan syariah. Yang kelima, ada tantangan regulasi. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi pendukung, seringkali masih ada tumpang tindih atau perbedaan interpretasi antara regulasi syariah dan regulasi umum yang berpotensi mempersulit implementasi. Yang keenam, ada kurangnya infrastruktur teknologi. Dalam era digital, banyak bank syariah yang masih belum mampu bersaing dengan perbankan konvensional dalam hal teknologi layanan seperti mobile banking, e-wallet, dan pembiayaan berbasis teknologi atau fintech. Peluang dalam keuangan dan perbankan syariah. Yang pertama ada populasi muslim yang besar. Nah, di Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 87% penduduknya beragama Islam. Ini adalah pasar potensial yang sangat besar untuk produk dan layanan berbasis syariah. Untuk kesadaran umat muslim untuk menghindari praktik riba juga semakin meningkatnya pembukaan peluang besar bagi perbankan syariah. Nah, untuk dukungan pemerintah Indonesia melalui Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia pada tahun 2024. Dukungan ini mencakup regulasi, pembiayaan, dan promosi ekonomi syariah. Selanjutnya ada pertumbuhan fintech syariah. Perkembangan teknologi fintech syariah memberikan peluang untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh bank atau unbanked. Fintech syariah dapat mempermudah akses pembiayaan mikro dan investasi syariah dengan biaya yang lebih efisien. Nah, yang keempat ada permintaan pasar yang begitu tinggi. Permintaan akan produk-produk halal semakin meningkat termasuk dalam sektor keuangan dan perbankan. Industri halal mulai dari makanan, kosmetik hingga perjalanan membutuhkan layanan keuangan berbasis syariah sebagai pendukung. Integritas ekonomi syariah dan industri halal. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan ekonomi syariah dengan industri halal.
Hal ini melibatkan pembiayaan untuk bisnis halal, sertifikasi produk halal, dan investasi berbasis syariah. Nah, untuk kemajuan digitalisasinya di era digital ini membuka peluang besar bagi bank syariah untuk meningkatkan daya saing. Teknologi dapat digunakan untuk menciptakan layanan berbasis syariah yang mudah diakses, cepat, dan efisien. Contohnya seperti aplikasi mobile banking syariah yang ramah pengguna atau platform investasi berbasis syariah. Nah, selanjutnya ada peningkatan kesadaran lingkungan dan sosial. Prinsip ekonomi syariah yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sejalan dengan tren global yang semakin peduli pada lingkungan dan tanggung jawab sosial. Untuk produk syariah berpotensi menarik minat generasi muda yang ingin berinvestasi secara etis. Strategi mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang. Yang pertama ada peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah. Melalui program sosialisasi yang melibatkan sekolah, kampus, dan masyarakat, Bank Syariah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keunggulan keuangan syariah. Nah, mengembangkan aplikasi edukasi interaktif atau konten digital berbasis ekonomi syariah. Untuk inovasi produk, mengembangkan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern seperti tabungan pendidikan, pembiayaan perumahan syariah. Nah, untuk penguatan SDM, meningkatkan pelatihan tenaga kerja di bidang keuangan syariah melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, baik nasional maupun internasional. Memberikan sertifikasi khusus untuk profesional di sektor keuangan syariah. Nah, untuk digitalisasi layanannya, peningkatan infrastruktur teknologi untuk memberikan layanan yang kompetitif seperti e-wallet, syariah, atau platform vintage berbasis wakaf dan zakat. Kemitraan dengan lembaga konvensional, menjalani kerjasama dengan bank konvensional dalam hal teknologi, pemasaran, atau produk bersama sambil tetap menjaga prinsip syariah. Nah, untuk promosi ekonomi berbasis syariah, mendukung UMKM berbasis halal melalui program pembiayaan yang mudah diakses. Meningkatkan peran bank syariah dalam pembiayaan proyek infrastruktur yang mendukung keberlanjutan. Nah, perbankan dan keuangan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan termaksud rendahnya literasi, keterbatasan SDM, dan dominasi perbankan konvensional. Namun, dengan dukungan populasi muslim yang besar, perkembangan fintech syariah dan dukungan pemerintah, peluang untuk pertumbuhan sangat menjanjikan. Langkah strategis yang melibatkan edukasi, inovasi, digitalisasi, dan penguatan SDM menjadi kunci untuk memanfaatkan potensi besar ini. Dengan sinergi dari semua pihak, keuangan dan perbankan syariah dapat menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional dan global. Perbandingan keuangan syariah dan keuangan konvensional dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk prinsip dasar, produk, dan keuntungan, serta potensi resikonya. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara keduanya. Nah, yang pertama, terdapat prinsip dasar. Untuk keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau spekulasi, mengedepankan keadilan bagi hasil dan keberkahan. Keuangan konvensional menggunakan sistem bunga sebagai inti operasionalnya, fokus pada profit maksimal untuk pemegang saham. Yang kedua, dilihat dari produk keuangannya. Untuk keuangan syariah, tabungan dan deposito berbasis bagi hasil atau mudharabah atau titipan wadiah. Pembiayaan berdasarkan akad seperti murabahah atau jual beli, ijarah atau sewa, dan musyarakah atau kerjasama. Obligasi syariah atau sukuk, dan asuransi syariah atau takaful. Nah, untuk keuangan konvensional, tabungan dan deposito berbunga, kredit atau pinjaman berbasis bunga, obligasi konvensional, dan asuransi tradisional. Nah, yang ketiga dilihat dari keuntungan yang diperoleh. Untuk keuangan syariah, keuntungan tergantung pada hasil usaha atau proyek yang dibiayai atau sistem bagi hasil, menghindari ketidakadilan ekonomi serta semua pihak berbagi risiko.
Nah, untuk keuangan konvensional, keuntungannya ditentukan oleh suku bunga tetap atau mengembang tanpa memperhatikan kerja atau proyek atau usaha. Nah, yang keempat dilihat dari pengelolaan risikonya. Keuangan syariah lebih fokus pada investasi yang berbasis aset real untuk meminimalkan risiko spekulasi. Adanya Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan syariah. Nah, untuk keuangan konvensional lebih terbuka terhadap investasi berbasis derivatif dan spekulasi yang meningkatkan potensi risiko yang besar. Nah, yang kelima dilihat dari etika investasinya. Untuk keuangan syariah hanya menginvestasikan dana pada sektor yang halal dan bermanfaat. Menghindari bisnis seperti perjudian, alkohol, pornografi, dan sektor tidak etis lainnya. Nah, untuk keuangan konvensional tidak memiliki batasan khusus dalam etika investasi selama menghasilkan keuntungan. Nah, yang keenam dilihat dari dampak sosialnya. Untuk keuangan syariah menekankan kesejahteraan bersama termasuk keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Untuk keuangan konvensional cenderung fokus pada keuntungan perusahaan dan investor tanpa mempertimbangkan dampak sosial secara langsung. Keuangan syariah cocok untuk mereka yang mengedepankan prinsip etika, keadilan sosial, dan kepatuhan pada syariat Islam. Keuangan konvensional di sisi lain lebih fleksibel secara global, tetapi memiliki potensi atau risiko moral terkait praktik bisnis yang tidak selalu etis. Nah, keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berikut adalah beberapa kontribusinya. Yang pertama, ada peningkatan inklusi keuangan. Keuangan syariah menyediakan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Prinsip-prinsipnya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam menarik masyarakat Muslim untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi formal. Yang kedua, dukungan pada sektor real. Keuangan syariah berfokus pada kegiatan ekonomi yang berbasis sektor real seperti mudharabah, ijarah, musyarakah, yang mendukung perdagangan seperti properti dan investasi yang memberikan dampak nyata pada perekonomian. Yang ketiga, pengurangan ketimpangan ekonomi. Sistem zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau menjadi salah satu pilar keuangan syariah. Dana yang terkumpul dari instrumen ini dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti melalui pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, dilihat dari stabilitas keuangannya. Prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga dan spekulasi atau gharar cenderung menciptakan stabilitas sistem keuangan. Ini mengurangi risiko krisis finansial yang seringkali dipicu oleh praktik-praktik spekulatif.